percaya. Tidak otomatis, saudara. Kalau memang otomatis, untuk apa kita mengabarkan Injil? Mereka sudah otomatis percaya. Hanya yang percaya, yang menyambut keselamatan itu yang percaya. Makanya saudara, izinkan saya bertanya pada saudara. Engkau mungkin sudah berkali-kali mendengar tentang apa yang Yesus lakukan. Yesus sudah mati untuk saudara. Tapi apakah saudara sudah menyambut? Sudah percaya benar-benar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Karena ke gereja saja tidak cukup. Bahkan orang melayani Tuhan pun tidak menyelamatkan. Hanya yang percaya kepada Yesus. Itu kata percaya, pisteo itu sangat ditekankan di dalam Alkitab. Hanya yang percaya, saudara, yang diselamatkan. Itu sebabnya saya harap, saudara, tidak ada satupun dari jemaat di sini yang hanya sekedar tahu, hanya sekedar mendengar, tetapi juga menerima, percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara, Yohanes 9 ayat 4 berkata, mari kita baca. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, inilah saat yang Tuhan berikan kepada kita memberitakan Injil. Karena malam akan tiba, di mana mungkin orang yang itu sudah keburu meninggal. Ya. Kita mungkin punya orang yang belum di dalam Tuhan, tapi kita tunda-tunda nanti keburu orang tua meninggal. Atau mungkin teman sekerja kita tunda-tunda, akhirnya dia dipindahkan di tempat lain. Saudara, Tuhan bilang malam akan tiba. Sebab itu, mari kita mengerjakan kehendak Allah selama hari masih siang. Selama ada kesempatan, kita berdoa, mendoakan anggota keluarga kita, mendoakan teman-teman, tetangga yang belum di dalam Tuhan, dan kita memberitakan kabar sukacita. Saudara tahu, hari ini saudara, setiap hari 48.000 jiwa meninggal tanpa mengenal Kristus. 48.000 orang mati setiap hari tanpa mereka mendengar Injil. Hari ini ada sekitar 2 miliar orang Kristen, tetapi diperkirakan 1,3 miliar orang yang mengaku Kristen, tapi tidak pernah sekalipun berbicara kepada temannya atau keluarganya tentang siapa Yesus. Saudara, berapa banyak orang yang saudara sudah Injil? Saudara-saudara, kalau kita tidak PI, maka orang-orang itu saudara akan menuju pada kebinasaan. Kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, maka yang lain yang lebih giat saudara yang akan melakukannya. Saudara tahu, Islam berkembang selama abad ke-20 6 kali lipat. Sementara kekristenan hanya 4 kali lipat. Mereka giat saudara untuk apa? Berdakwah. Sehingga saudara jangan kaget kalau saudara melihat peta daerah-daerah Indonesia yang tadinya mayoritas Kristen, sekarang ini boleh dikata tinggal sedikit saudara. Katakan 20 tahun yang lalu, kalau kita berbicara mengenai Irian Jaya saudara, yang sekarang namanya Papua, di sana apa? Mayoritas Kristen. Tapi hari ini saudara, teman saya yang orang Irian asli, yang kembali ke sana, dia tulis email saudara, menceritakan bagaimana upaya Islamisasi saudara di Papua itu begitu giatnya. Mereka berhasil mengumpulkan dana. Kalau dulu sewa kapal mengutusnya para dai berdakwah, sekarang mereka sudah bisa punya kapal sendiri. Mereka utus 1.600 pengabar Injil mereka untuk
membawa masyarakat di sana meninggalkan iman Kristen mereka. Dia bilang begini, salah satu bagian yang saya tulis pada saudara. Penduduk Papua 2,3 juta orang dan 900.000 adalah Muslim. Dan pasti sudah bertambah beberapa bulan dalam tahun ini, karena setiap bulan yang masuk ke Papua kurang lebih 21.000 orang. Di antaranya ke Jayapura 4.000 sampai 5.000 orang. Kabupaten dan kota yang bukan mayoritas Kristen, yang hari ini tidak lagi mayoritas Kristen, Sorong, Biak, Jayapura, Merauke, dan menyusul Timikia dan Wamena, dan pasti kota-kota lainnya dalam tahun-tahun ke depan. Dia tulis surat kepada teman-teman untuk apa? Mendoakan, untuk mengirim tenaga-tenaga para penginjil misionaris, untuk mengirim dana supaya penduduk di sana tidak mudah untuk dibujuk, saudara. Karena apa? Kepala-kepala suku itu dibujuk, oh kamu kalau mau meninggalkan iman Kristenmu nanti bisa dapat ternak, dapat tanah, dapat istri sampai 4 boleh. Nah, kalau ketua sukunya sudah meninggalkan iman Kristennya, penduduk setempat lebih gampang saudara mengikuti. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita juga setiap bulan dari persembahan, dari apa yang sudah persembahkan itu, sudah tahu 10% kita komitmen untuk mendukung misi, termasuk secara rutin kita kirim ke badan misi di Indonesia $150. Itu berarti $1.800 setiap tahun, khususnya untuk pengabaran Injil di kalangan suku Sunda. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya di sini? Mari saudara, jangan kita nikmati sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan dari Tuhan untuk diri kita sendiri. Saya harap sepanjang minggu-minggu ini kita terus diingatkan kembali, kita didorong, kita diberi keberanian untuk mengabarkan Injil. Saya bersyukur saudara, hari kapan ya, Selasa atau Rabu, ketika saya telepon mama saya mengabari kalau green card kami sudah di-approve. Ya, dia bersyukur karena memang dia selama ini mendoakan terus. Lalu dia juga bersaksi bagaimana baru saja mendapat telepon dari mantan pembantu yang tadinya bekerja pada mama saya. Bagaimana sekarang kalau dia ada persoalan, dia ingat akan nasihat-nasihat yang mama saya berikan karena dia juga sudah menjadi anak Tuhan. Rupanya saudara, mama saya ini banyak menampung mereka yang akan menjadi tenaga kerja wanita, entah itu di Hong Kong atau di Arab Saudi. Jadi mereka bekerja paling 6 bulan, 9 bulan gitu. Nah, selama mereka bekerja di rumah, mama saya terus mendoakan setiap hari, karena kebanyakan mereka belum di dalam Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, sebelum mereka meninggalkan rumah mama saya, tidak sedikit yang sudah terima Tuhan Yesus. Mereka ini begitu bersukacita. Bahkan yang sudah bekerja di Hong Kong pun kadang masih telepon menyatakan terima kasih. Lewat keluarga kami di Surabaya itu, dia bisa kenal Tuhan Yesus. Oh saudara, saya mendengar itu bersyukur. Karena mama saya ini sudah 70 lebih, saudara, dia kesehatannya juga sudah makin menurun. Tapi dia punya kerinduan, aku mau dipakai Tuhan. Saudara, kita masih lebih kuat ya. Mari kita gunakan kesempatan untuk mengabarkan Injil. Di depan saudara, ada traktat-traktat. Ada 3 macam traktat. Yang pertama itu Help from Above. Hari ini banyak orang stres, depresi, bunuh diri. Saudara mungkin tidak pandai berbicara, apalagi dalam bahasa Inggris. Kasih temanmu ini. Teman-teman saudara yang mengalami persoalan, saudara kasih ini. Kenapa? Karena ini cuma berisi kutipan ayat-ayat tentang pengharapan, pertolongan dari Tuhan. Loh, gampang kan? Saudara tidak usah banyak ngomong. Ini tak kasih, tolong dibaca. Biar Roh Kudus sendiri yang berkata-kata lewat firman-Nya. Yang kedua, the power of God. Ini berbicara mengenai kuasa Allah, ya, yang sanggup mengalahkan kuasa dosa, yang sanggup menolong kita. Yang ketiga, ini lebih ke penginjilan, the way to God, menceritakan bagaimana asal mula manusia diciptakan, kemudian jatuh dalam dosa, dan keselamatan di dalam Tuhan. Saudara nanti pulang, ambil itu, saudara doakan, beri pada teman-teman di kantor, tetangga, dan sebagainya. Dan jangan lupa, saudara tahu tanggal 26 kita ada acara apa? KKR. KKR. Untuk apa itu? Itu malam penginjilan.
Saudara mulai sekarang berdoa, ajak paling tidak satu teman hari Sabtu, tanggal 26 Juni untuk datang, untuk mendengar Injil. Besoknya juga dilanjutkan tanggal 27, kebaktian penginjilan. Mau saudara? Ngajak tetangga, ngajak teman yang belum di dalam Tuhan, supaya mereka mendengar Injil. Sebetulnya ini lebih gampang, karena apa? Saudara tidak perlu menjelaskan, nanti hamba Tuhan yang kita panggil akan menjelaskan Injil itu kepada mereka yang datang. Mulai